WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ketika masuk ke dunia, Kristus bersabda, "Ya Allah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini, Jumat 25 Maret 2022, Hari Raya Kabar Sukacita. Hari ini kita diajak merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan bacaan yang sungguh menyentuh tentang bagaimana Maria yang bersama dengan Elisabet sama-sama mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Ya, Elisabet di usia senjanya, dia dikaruniai Tuhan untuk mengandung seorang anak. Demikian juga Maria
itu dipilih Tuhan untuk menjadi ibu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di akhir bacaan hari ini ada satu kata sakti yang sampai sekarang itu selalu kita ulang-ulang dalam doa kita. Selalu menjadi teladan kita untuk menghadapi kehidupan dan juga mengabdikan diri kita kepada Allah. Apa kata kalimat itu? Inilah kalimat yang diucapkan oleh Bunda Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Ini sebuah kepasrahan yang luar biasa. Dan saya merasa kalau kita menerapkan atau menuruti apa yang dilakukan oleh Maria ini, meneladani apa yang dikatakan oleh Maria ini, bahwa kita selalu mengikuti apa yang disabdakan Tuhan, diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, rasanya hidup kita akan tenang, bahagia, dan seperti tidak ada beban. Tapi rasanya sulit karena kadang-kadang egoisme kita bahkan mengalahkan Allah itu sendiri yang ada dalam diri kita. Kita seringkali menciptakan Allah-Allah baru yang membuat Tuhan Allah tersingkir dari kehidupan kita. Apakah Allah-Allah baru yang kita ciptakan itu? Yaitu misalnya jabatan, kekayaan, harta benda, penampilan fisik gitu ya. Kadang-kadang bahkan ada orang yang meremehkan Tuhan dengan mengatakan dia sudah sangat kaya, lalu mengatakan saya bingung nih Tuhan mau bikin saya miskin seperti apa. Itu kan luar biasa. Karena apa? Karena dia menciptakan Tuhan lain, yaitu harta bendanya. Dan Tuhan sendiri sudah membuktikan bahwa dia adalah segalanya, dan orang itu akhirnya jatuh miskin. Nah, ini contoh konkret yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kepasrahan Maria kepada Tuhan harusnya kita teladani, bahwa tidak ada yang lebih berkuasa, yang lebih baik, yang lebih mencintai kita daripada Tuhan. Dan kita jangan menyalahgunakan cinta Tuhan itu seolah-olah itu usaha kita sendiri. Semuanya dari Tuhan. Mari kita teladan Bunda Maria, kita serahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Selamat bermati raga, berkah dalam.